Ya, hari ini kita melanjutkan kuliah kita minggu kemarin ya, hari kemarin, tentang struktur dalam bumi dan konsep teori tektonik lempeng. Ya, oke ya. Yang hari ini itu punya tujuan itu untuk mengajarkan mahasiswa hingga memahami dan mampu menjelaskan kembali struktur dalam bumi dan konsep pergerakan lempeng di dalamnya. Jadi kalau yang hari kemarin itu mengatakan bahwa ada data di lapangan, bahwa ada kemungkinan ya, potensi kemungkinan telah terjadi pergerakan lempeng-lempeng. Ya, apa sih yang menyebabkan pergerakan itu? Waktu itu belum terjawab ya, sehingga karena belum terjawab, maka banyak yang menolaknya gitu, banyak yang menolaknya. Artinya tidak diterima secara, secara secara luas itu tidak diterima. Tetapi cukup banyak yang menolaknya dan itu sangat lama ya, sangat lama dari tahun 1915 ya, 1912, 15 sampai dengan tahun 1930-an. Jadi itu cukup lama, sekitar 15 tahun. 15 tahun berjuang untuk menerima satu konsep yang konsep itu waktu itu belum bisa menjelaskan apa penyebabnya, kenapa bisa bergerak, ya, kenapa bisa bergerak. Kemudian ada berbagai ekspedisi, baik ekspedisi itu di permukaan maupun di bawah permukaan. Kalau ekspedisi di permukaan itu sudah dilaksanakan yaitu oleh Schneider dan Pellegrini, kemudian oleh Frank Taylor, lalu ada Wegener yang memakai datanya Schneider dan Pellegrini. Nah, ini kemudian mereka melakukan memberikan argumentasi bahwa pasti sudah ada pergerakan, ya pasti sudah ada pergerakan. Hanya saja pergerakannya bagaimana itu yang sampai saat itu belum terjawab. Itu ya. Nah, bumi kita itu seperti apa sih sekarang ini? Ya, sebenarnya ini kan sama saja dengan kondisi yang terjadi atau yang berlangsung pada tahun 1900-an ya, atau pada tahun 1800-an. Kan tidak ada yang berbeda jauh, sama saja. Nah, yang berbeda adalah pemahamannya, ya pemahamannya. Kalau dulu dikatakan ada teori undasi, kemudian ada teori continental drift, sebelumnya ada teori tetapi tidak ada namanya. Nah, kemudian teori tektonik lempeng. Oke, continental drift belum diterima ya waktu itu ya. Tetapi kemudian tahun 1930-an itu diterima sebagai satu teori tektonik lempeng ya. Satu teori tektonik lempeng. Bumi kita bentuknya bulat ya, bulat seperti bola ya, bulat seperti bola. Jadi kalau kita lihat gambar ini itu seakan-akan bumi itu ya sudah kalau digelundung ke sana kemari itu ya akan gelundung saja gitu dan berwarna-warni gitu ya. Nah, ini agak-agak berbeda dengan planet yang lain gitu. Dan di permukaannya nampak ada tinggian, ada rendahan, seperti ada striasi, ya seperti ada striasi. Kalau kita lihat yang gambar kanan yang ada yang saya kasih ada painternya ini ya. Jadi seakan-akan ada yang luka di sini. Luka dijahit gitu ya. Nah, luka dijahit ini apa yang terjadi? Kemudian oleh Frank Thaler menggunakan datanya Frank Thaler bahwa ini luka ini terdiri atas lempeng baru. Di sini terdapat kejadian geologi yang dicirikan oleh keluarnya massa dari dalam bumi yang disebut dengan magma. Keluarnya magma ini kemudian membentuk lempeng baru, menggantikan lempeng yang sudah masuk di sisi yang lain. Nah, itu. Kemudian di antaranya ini juga ada seperti jahitan-jahitan ini. Namanya adalah transform.
atau bergeser. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kenapa seperti itu? Karena ada tarikan, ya, karena ada tarikan. Ya. Kalau seperti ini pasti karena ada tarikan, kanan kiri begitu. Ini terjadi karena ada kondisi yang menyebabkan susunannya berbeda-beda. Ya, susunannya berbeda-beda. Nah, apa yang menyebabkan susunannya berbeda? Bahwa dulu waktu pertemuan yang pertama saya sampaikan bahwa bumi itu terjadi karena kumpulan dari benda padat di langit ya di atas surya. Benda padat yang padatan itu kemudian berkumpul debu gitu ya, debu-debu semuanya berkumpul jadi satu, membentuk inti bumi yang komposisinya atas Fe dan Ni. Kemudian di bagian luarnya, ya bagian luarnya itu adalah massa yang mengalami proses radiasi sehingga memiliki bentuk cair, ya bentuk cair. Kemudian bagian paling luarnya itu berinteraksi dengan gas, ya gas yang menyelimutinya. Karena ada perbedaan bentuk dan juga perbedaan komposisi, ya, perbedaan bentuk, perbedaan komposisi tentu menyebabkan perbedaan sifat. Ya, perbedaan sifat. Sementara bumi juga berinteraksi dengan udara bebas bukan udara bebas ya, berhubungan dengan tata surya yang lain. Yang ada sinar, ya, tidak ada sinar. Suatu ketika sinar itu mengenai, suatu ketika tidak mengenai gitu. Sehingga terjadi perubahan suhu yang kemudian berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Sehingga bagian yang cair tadi permukaannya menjadi terpadatkan atau mengeras, ya, terpadatkan atau mengeras. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kemudian bumi tersusun, seakan-akan tersusun. Ada 3 bagian secara berlapis-lapis. Bagian paling dalam disebut inti bumi, di luarnya selubung bumi, dan paling luar adalah kerak bumi. Itu ya. Ini struktur dalam bumi. Strukturnya bumi itu seperti itu. Ya. Lalu yang jadi masalah adalah bumi mengalami rotasi terhadap matahari dan evolusi sepanjang rotasinya. Sehingga karena bagian paling luar itu mengalami proses pemadatan, ya pemadatan, itu sehingga ada bagian yang terpilah lagi. Yang berat akan ketemu di tempat berat, yang ringan akan ketemu di tempat yang ringan. Yang berat jenisnya tinggi, itu akan membentuk bagian luar, ya bagian luar dalam posisi tertentu. Yang ringan akan membentuk bagian luar dalam posisi tertentu pula. Ya. Tentu ini harus seimbang supaya tidak jomplang gitu ya. Kalau berrotasi tidak berat sebelah gitu. Maka keseimbangan ini ditunjukkan dengan ketebalannya yang berbeda. Yang berat ketemu berat itu akan memiliki ketebalan yang lebih tipis, ya lebih tipis. Sedangkan yang ringan memiliki ketebalan yang lebih tebal. Kenapa? Supaya seimbang, supaya seimbang. Ya. Permukaan bumi yang heterogen, menyebabkan bagian-bagian yang berat, ya bagian-bagian yang berat ini kemudian tergenang oleh air, ya tergenang oleh air sehingga karena tergenang oleh air menjadi oceanic, ya oceanic, maka disebut sebagai oceanic crust atau kerak samudra karena tergenang oleh air. Coba kalau nggak tergenang oleh air, maka namanya bukan lagi oceanic crust, ya karena tergenang oleh air. Airnya dari mana? Airnya dari perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Kalau dari pelajaran SD kelas 3 kalau nggak salah ya. SD kelas 3 itu pada waktu
bumi itu mengalami pendewasaan dari 4,5 miliar tahun yang lalu, kemudian semakin lama semakin sempurna sampai bentuk bola, yang sampai bentuk bola itu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kemudian sampai ke 150 juta tahun yang lalu, di mana bumi itu sudah mengalami proses evolusi, ya evolusi, sehingga ada yang bagian padat, ada yang bagian tebal, dan ada bagian yang tipis, gitu ya. Selama 300 juta sampai dengan 150 juta itu, permukaan bumi panas, ya. Ada kerak gitu ya, ada kerak. Kerak ini menyebabkan bagian atasnya, bagian bagian atasnya yang di lapisan atmosfer dulu ya, atmosfer pada zaman dulu, itu kemudian terjadi kondensasi. Ya, terjadi kondensasi. Panas, terbakar ada di mana-mana gitu ya. Terjadi kondensasi, kemudian jadilah hujan, ya hujan. Hujan ini menyebabkan bagian-bagian di permukaannya itu menjadi berlumut gitu ya. Tetapi ini masih kena sinar matahari secara terus-menerus gitu. Kondisi ini berlangsung dalam waktu yang panjang ya, lama sekali, sekitar 150 juta tahun juga gitu. Nah, selama itu ketika bumi sudah pada posisi yang stabil ya, sudah tidak lagi mengalami pemadatan kerak ya, ya. Maka kemudian disitulah proses tebal tipisnya itu sudah terbentuk ya, tebal tipisnya sudah terbentuk, maka kemudian air yang turun melalui kondensasi tadi, kondensasi di udara di atmosfer tadi, kemudian jatuh ke permukaan bumi dan mengisi bagian yang lebih rendah, yang mengisi bagian yang lebih rendah. Nah, disitulah ketika ada komponen H2O yang masuk ke dalam tubuh bumi, maka muncul kehidupan-kehidupan baru, ya kehidupan-kehidupan baru yang tadinya hanya bersel satu atau bersel satu tapi besar ya, besar sekali gitu ya. Maka kemudian tumbuh semakin lama menjadi bersel banyak. Ya, sehingga pada 150 sekitar Jura Trias ya. Maka 225 ya, 225 sampai dengan 150 itu muncul dinosaurus ya, dinosaurus atau binatang reptil. Ya, mulainya di situ. Kenapa bisa demikian? Ya, kenapa bisa demikian? Karena pertumbuhan sel yang semakin lama semakin besar ini menyebabkan munculnya spesies baru. Nah, tempat atau lapisan kita berpijak di mana kehidupan pertama tumbuh dan kehidupan itu semakin berkembang, lalu terjadi pertumbuhan yang lebih banyak lagi dengan spesies-spesies yang lain, maka disitulah kerak bumi berada. Kerak bumi terdiri atas dua macam, yaitu continental crust dan oceanic crust. Continental crust tadi yang lebih ringan, oceanic crust itu yang lebih berat, ya berat jenisnya tinggi. Jadi continental crust itu terdiri atas Si dan Al. Sedangkan oceanic crust terdiri atas Si dan Ma. Ya. Continental crust di situ ada proses-proses geologi yang berlangsung lebih kompleks, ya lebih kompleks. Oceanic crust karena masih dalam proses pembangunan, maka di situ ada kehidupan atau proses-proses deposisi yang ada di bawah dalamnya. Jadi kalau kontinental tadi adalah mungkin erosi dan juga tektonisme, ya tektonisme ada pembangunan pegunungan dan sebagainya, maka di oceanic crust justru di situ ada proses deposisi atau pembentukan lempeng baru. Kerak bumi ini tersusun atas tebal 10 sampai 70 km untuk kerak benua, untuk continental crust. Bersifat mengapung, kurang padat dari kerak samudra. Jadi densitasnya lebih rapat, jenisnya lebih kecil. Biasanya lebih tua.
ya biasanya lebih tua. Tetapi untuk kerak benua Pangea dan kerak Samudra Pasifik ini punya umur yang sama, ya. Punya umur yang sama, tetapi memang pada kerak Samudra Pasifik itu terjadi pendewasaan secara terus-menerus. Terjadi proses pembentukan kerak secara terus-menerus. Ada yang membentuk celah, ya, celah baru, ada yang kemudian bagian yang lain menyusup di lempeng benua dan seterusnya. Kerak samudra itu sifatnya tipis, ya, lebih tipis dari kerak benua. Tebalnya kurang lebih 10 km, 0 sampai dengan 10 km. Rapat masanya lebih besar, ya, rapat masanya lebih besar karena tersusun atas silikat magnesia. Dan secara umum, ya secara umum kecuali yang Pasifik sudah mengalami proses subduction, itu lebih mudah. Gitu ya. Jadi ini adalah kerak bumi. Kerak bumi ada dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Ya, kerak samudra, oseanik keras, itu biasanya tertutup oleh air laut. Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh manusia sehingga bisa membuktikan bahwa di dalam bumi itu ada proses tektonik dan terdapat perlapisan struktur dalam bumi, yaitu dengan survei geofisika. Ya, survei geofisika ini sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala, ya, sejak awal abad ke-20 itu sudah dilaksanakan survei geofisika. Ada seismik, ada gravity, ada magnetik, ada resistivity, ya, kemudian ada survei geodesi, survei tinjau akuisisi, dan survei geologi. Ini yang sudah dilaksanakan sebelum teori tektonik lempeng itu lahir, ya, dari data survei. Ya, waktu itu dari data survei, ya. Jadi mereka, beliau-beliau ini menemukan ada focus of earthquake, ya, ada titik gempa, ya, titik-titik gempa yang berbeda, ya, titik-titik gempa yang berbeda. Yang dari titik-titik gempa itu, maka kemudian diinterpretasi ada perbedaan kedalaman, ya, ada perbedaan kedalaman, jangkauan. Ada yang menjangkau hingga ke lapisan paling luar saja, kemudian ada yang hilang tiba-tiba gitu ya. Kemudian muncul lagi dalam lapisan tertentu dan kemudian itu sudah berbeda, ya, sudah berbeda gelombangnya gitu ya. Gelombang yang diterima itu sudah berbeda. Nah, ada gelombang P, ada gelombang S, ada gelombang K. Oke. Jadi ketika menjangkau hingga ke bagian paling dalam, ya, bagian dalam-dalam, itu gelombangnya sudah berubah, ya, sudah berubah. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Belum? Bu. Belum. Saya tunjuk 1 menit. Ada pertanyaan? Belum juga? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, dari sini dapat diinterpretasi bahwa ketika gelombang es itu menjangkau ke dalam bagian yang lebih padat, ya, menjangkau ke bagian yang lebih padat, di situ teridentifikasi itu, dan gelombang P tidak bisa menembusnya, gitu ya, maka itu dinyatakan sebagai sesuatu yang padat, ya, sesuatu yang padat, tetapi tidak bisa
tidak bisa diidentifikasi. Ya, tidak bisa diidentifikasi oleh oleh gelombang yang lain. Jadi ketika tidak bisa diidentifikasi berarti dinyatakan sebagai suatu cairan, ya satu yang cair bersifat cair. Tetapi ketika gelombang itu muncul lagi, ya muncul lagi tentu dengan warna yang beda ya, dengan sifat yang berbeda menjadi gelombang K. Tapi sebelumnya saya tahu, apa tuh gelombang P? Primary. Apa itu gelombang P? Ada yang tahu? Fisika ya? Gelombang utama. Gelombang primary ya, utama. Kalau gelombang S wave Sekunder kedua ya. secondary. Kalau K wave apa K wave? Ada yang tahu K wave? Ada yang tahu nggak? Terlupa, Bu. Ada yang sudah kuliah apa ya? Itu di fisika ya? Ada yang tahu? Biasanya untuk eksplorasi geofisika seismik ya. Ada yang tahu nggak? Lalu gelombang K itu untuk mencari bagian yang plastis, Kalau dipakai untuk mencari gelombang yang plastis itu disebut gelombang apa? Ada yang tahu? Jadi ada gelombang direct dan gelombang indirect ya, yang langsung dan tidak langsung. Nah, K wave itu adalah gelombang yang tidak langsung. Ya, gelombang yang tidak langsung. Jadi dia akan muncul ketika ada gaya yang kemudian diberikan, kemudian misalnya gayanya itu dari ledakan gitu ya. Nah, ledakan itu akan memantulkan langsung ya, tidak melalui pantulan langsung, tetapi dia dipantulkan dari pemantulan yang dari bawahnya atau dari sampingnya. Apakah dia dipantulkan secara vertikal maupun secara miring. Jadi ketika secara miring, maka pantulan yang kedua atau yang setelahnya itu, yang itu disebut sebagai G-wave. Ya. G-wave biasanya untuk mengeksplorasi lapisan batuan yang sifatnya lunak, atau yang sifatnya plastis. Plastis sampai dengan cair, agak cair gitu, tapi bukan cair seperti air. Sedangkan S wave itu ada di air atau biasanya untuk mencari air tanah atau untuk mencari massa cair, yang cair betul-betul cair. Sedangkan P wave itu untuk mencari material yang padat yang bisa diidentifikasi itu. Jadi biasanya P wave itu untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, S wave itu untuk mencari bagian yang tidak bisa dijangkau oleh P wave. Oke. Apa itu tektonik lempeng? Jika kalian melihat bentuk rupa bumi, ya bisakah kalian bayangkan bahwa bentuk rupa bumi itu adalah sesuatu yang unik ya, yang unik. Ya. Uniknya di mana? Kita bayangkan sebagai suatu potongan-potongan pulau, benua. Seperti dalam permainan puzzle gitu ya. Seperti ini. Jadi ada potongan-potongan. Kenapa kok ada potongan-potongan? Ya memang bumi kita ada potongan-potongannya gitu. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada salah satu saja kita lepaskan gitu ya, kemudian kita sisipkan satu yang lain, itu nggak akan cocok.
ya nggak akan cocok. Tetapi begitu disisipkan yang itu baru cocok. Gitu. Nah itu sama seperti itu. Itu seperti puzzle. Nah puzzle itu kemudian kalau disusun benar gitu ya, maka akan bentuk bumi. Tapi kalau disusunnya nggak benar, maka tidak akan bentuk bumi. Nah, dalam rupa bumi terdapat ada 12 pulau raksasa yang tepian-tepiannya nampak saling cocok satu sama lain. Nih, ya. Ada tuh, cari aja, tanya Budi. Ada 12 pulau besar raksasa yang masing-masing bisa, yang mana sih ke-12 itu? Dari ujung kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu yang besar-besar ada 12. Nah, kemudian terdapat jalur pegunungan yang sama dan saling melengkapi. Kayak kemarin kita sebut sebagai taki dan pen. Ya, taki itu kalau menjorok ke dalam, membentuk teluk. Pen seperti Tanjung. Aduh, yang nyimpen kemarin siapa? Waktu kemarin ada di atas meja di bawah tudung saji. Sekarang itu enggak tahu. Terdapat lautan atau samudera yang seakan-akan mengapungkan benua-benua tersebut. Di sepanjang tepian benua atau pulau-pulau raksasa tersebut sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Jika terdapat gugusan gunung api, maka disebut sebagai cincin api. Nah, teorinya itu. Ya. 12 lempeng besar. Itu tadi saling bergerak, saling bertemu, berjauhan, dan bersinggungan atau berpapasan. Jadi ke-12-nya itu saling bergerak. Ada yang saling bertemu, ada saling berjauhan, dan ada yang saling hanya bersinggungan saja atau berpapasan. Masing-masing tipe pergerakan tersebut kini telah membangun arsitektur kerak bumi yang disebut bentukan tektonik. Ya, disebut bentukan tektonik. Kata tektonik mengacu pada deformasi atau penghancuran dan pembangunan terhadap bagian kerak bumi, konsekuensi dari interaksi atau pergerakan lempeng-lempeng tersebut. Nah, 12 tadi yang mana sih? Ya, 12 itu yang mana sih? 12 pulau-pulau raksasa berada di dalam masa yang lebih rendah. Ya. 12 itu adalah lempeng Arab. Ya, ini lempeng Arab. Lempeng Afrika. Kemudian lempeng India. Lempeng Amerika Selatan. Lihat ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian lempeng Karibia. 5. Lempeng Amerika Utara. 6. Lempeng Filipina. 7. Lempeng Australia 8. Lempeng Eurasia 9. Lempeng Antartika 10. Lempeng Skotia 12 itu ya. Jadi ada 12 lempeng ya, 12 lempeng yang menyusun permukaan bumi kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Yakin? Belum, Bu. Oke, ini sebentar lagi siapa tadi? Doni ya yang mau Jumat Agung ya. Ya. Ya, Bu. Penyebab pergerakan lempeng. Lempeng-lempeng terdiri atas lapisan litosfer yang bersifat kaku, ya. Litosfernya kaku. Kaku karena kaku mudah patah, gitu ya. Litosfer terdiri atas lapisan kerak bumi dan lapisan bagian atas dari mantel atas. Ini dipisahkan dengan Mohorovic, ya. Di bawah litosfer adalah astenosfer. Nah, astenosfer sifatnya adalah plastis. Kayak orang naik kendaraan. Ya, naik kendaraan. Naik kendaraan itu kita berada di dalam satu nakoda yang sama, satu sopir, satu apa ya, moda yang sama. Moda itu bergerak terus, nggak pernah berhenti. Di atas satu landasan,
jalan raya, landasan jalan raya. Astenosfer sifatnya sebagai landasan tadi, ya landasan tadi. Kalau landasannya itu nggak rata, maka pergerakannya, perjalanannya juga tidak rata, tidak mulus, gerunjal-gerunjal gitu istilahnya itu. Tapi kalau rata, mulus, jalannya mulus saja. Nah, suatu ketika lapisan astenosfer itu yang namanya astenosfer, kan namanya Mohorovic ya. Ada yang disebut sebagai batas Gutenberg. Batas Gutenberg itu tidak sama, ya. Suatu ketika tebal di atas, suatu ketika di bawah gitu. Tapi ini disatukan dalam satu lapisan yang disebut dengan Mohorovic supaya supaya kelihatan homogen gitu. Tapi sebenarnya di bawah itu tidak homogen. Itu adalah heterogen. Jadi ketebalan lempeng samudra, lempeng benua antara satu titik dengan titik yang lain tidak sama. Misalnya, kalau lagi ada hotspot, ya, kalau lagi ada hotspot ketebalannya 0 kilometer. Kalau lagi ada subsidence, kalau lagi ada subsidence ya ketebalannya bisa saja sangat dalam atau bisa saja sangat tipis. Atau kalau misalnya lagi ada collision, ya sama aja, sangat tebal. Sehingga lapisan Mohorovic-nya pun juga akan berada pada titik tertentu yang berbeda. Dengan batas Gutenberg-nya juga pada kedalaman yang berbeda. Sehingga gerenjal-gerenjal gitu perjalanan si kerak bumi itu. Nah, karena gerenjal-gerenjal tadi, maka ada yang kemudian numbuk ya, numbuk yang lain. Ada yang kemudian selip perjalanannya gitu ya. Kalau selip, maka akan membentuk bagian yang disebut dengan transform. Kalau itu geronjal ya, kemudian akan numbuk atau akan collision. Akan terjadi proses tumbukan. Tapi kalau misalnya itu ada yang jeglong gitu ya, ada yang jeglong itu artinya daerah itu sudah tipis gitu ya, tidak 0 kilometer gitu ya, 0 kilometer kedalamannya gitu, langsung berupa satu fluida gitu. Maka di situ akan langsung jembrung ya, akan jembrung itu apa? Akan jatuh, terpeleset. Ya, akan jatuh. Terpeleset itu disebut sebagai ridge push ya. Dia tergelincir di situ. Nah, itulah yang terjadi di kerak bumi. Ya, di kerak bumi terjadi seperti itu. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menyelesaikan sampai ke sini ya arus ini. Tapi nanti kalau misalnya harus segera dihentikan ya saya dikasih tahu saja. Jadi kerak bumi tadi yang tipis tadi kan perjalanannya tidak mulus ya, tidak mulus. Sehingga pada bagian-bagian tertentu yang tadi mengalami proses, ada yang gelincir, ada yang jembrung gitu, ada yang jatuh, ada yang kemudian ada yang bergeser, membentuk selip ya, selip, tergelincir, selip, bergeser dan seterusnya. Itu juga dipengaruhi oleh adanya arus konveksi yang membentuk permukaan titik yang membatasi tadi, batas Gutenberg itu tidak sama. Jadi itu dipengaruhi oleh arus konveksi. Apa itu arus konveksi? Arus konveksi adalah arus yang dibentuk oleh lapisan di bawah astenosfer atau mantel bawah yang terpanaskan, ya, yang terpanaskan. Jadi prinsipnya begini. Kalau kita merebus air di panci, ada gelembung-gelembung. Ya, gelembung-gelembung itu bergerak saling memutar, ya, saling memutar satu sama lain. Tapi di tengah-tengah itu bolong gitu. Itu nanti kalau kita buka, ya, kemudian tangan kita di atasnya, waduh, panasnya luar biasa itu. Atau misalnya tutup dari panci itu ada lubangnya dikit, tempat keluarnya sirkulasi ya, sirkulasi air uap gitu ya. Kemudian nyenggol ke tangan kita, ya, itu yang membakar, ya, yang bakar adalah itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena masing-masing titik itu ada yang disebut arus konveksi, karena panas dan tekanan yang tinggi. Kenapa ada panas dan tekanan yang tinggi? Karena permukaan bumi nutup, sementara di bawah harus keluar tidak bisa. Ya, panas yang ada di bawah itu tidak bisa, karena ada tekanan yang tinggi, ya, oleh tertutupnya bagian luar, maka kemudian dia hanya memutar saja di situ, berputar, berputar, berputar terus. Begitu ada yang lubang,
ya itu tempat untuk keluarnya. Tetapi kalau tidak ada, ya sudah dia terus berputar di situ. Berputar terus. Mengapa kok berputar lagi? Karena di bawah inti bumi, ya inti bumi, itu memiliki suhu yang sangat tinggi, yang tingginya sampai 6.000 ya 3.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Kemudian di situ karena panasnya tinggi dan tekanannya tinggi dengan sumber panas yang tinggi tadi, maka dia memanaskan terus, ya memanaskan terus seperti kompor yang tidak pernah padam, ya kompor yang tidak pernah padam. Sehingga kerak-kerak yang terbentuk di atasnya itu jadi geronjalan-geronjal gitu. Yang geronjal-geronjal terdorong oleh bagian bawah. Ya, geronjal-geronjal itu apa? Naik turun ya. Jadi tidak rata gitu. Ya, karena tidak rata. Semakin lama ke permukaannya tidak rata, itu semakin banyak lubangnya gitu ya, semakin ada yang tidak rata, maka semakin lama yang selip itu juga semakin banyak. Yang jatuh juga semakin banyak. Yang selip jatuh, kemudian apalagi yang satu tadi? Nubruk juga semakin banyak gitu. Nah, makin lama makin hancur permukaannya. Semakin banyak celah-celah yang terbentuk. Semakin patah, terbentuk lempeng baru. Tapi juga ada lempeng yang masuk ya namanya subduksi, polisi, kemudian ada spreading, rifting dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas minggu depan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke. Karena sekarang sudah Doni, ada pertanyaan? Sebelum diakhiri? Belum, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Yang kelas B, tolong presensi. Yang kelas A sudah presensi kemarin ya. Kelas B tadi sudah saya bagi presensinya, linknya. Ada kelas B di sini? Halo? Ada kelas B enggak? Enggak ada ya. Kelas B itu memang orangnya istimewa. Orang-orangnya istimewa, sangat istimewa. Jadi harus menyesuaikan. Oke. Terima kasih atas atensinya ya. Mudah-mudahan hari ini kita tambah ilmu ya, tambah ilmu dan minggu depan hari Kamis kita masuk lagi jam 6.30 ya. Jam 6.30. Baik, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Pagi, Bu. Pagi.